Baik, sampun Bapak, monggo Pak Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Dr. wabarakatuh. Rusyanto yang saya hormati, teman-teman seperjuangan, calon kepala sekolah, calon pengawas, Calon pengawas Bapak. calon pengawas kelompok 1 yang saya banggakan, seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari kita bisa berkumpul lagi melalui dunia maya. Pada siang hari ini kita akan mencoba berkonsultasi dengan Pak Dokter tahapan-tahapan sejauh mana progres kita untuk laporan kegiatan kita selama ini. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa, memohon ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya bisa memberikan nilai tambah bagi kita dan mempunyai nilai ibadah bagi kita semua. Mari kita awali dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan sedikit informasi ke Pak Dokter. Minggu kemarin secara kelas kita baru mengadakan Zoom dengan satu kelas dengan pengajar Ibu Ira. Jadi ini dilanjutkan untuk ke kelompok. Jadi dari beberapa masukan dari teman-teman satu kelas kemarin rata-rata masih banyak kebingungan untuk penyampaian laporan untuk kegiatan RTLPP ini. Jadi termasuk saya, konsep awal pelaporan itu berupa software. Artinya tidak dicetak, pikir saya begitu. Tapi ternyata informasi terakhir kita dicetak dan dibutuhkan tanda tangan pemangku jabatan. Dalam hal ini kalau di SD itu ada Ketua Korwil, Kepala Dinas. Nah, justru kesiapan itu yang harus kita lebih ekstra cepat lagi karena harus di print out. Ini itu perkembangan kemarin waktu kita Zoom dengan kelas, dan untuk saat ini mungkin ada teman-teman yang akan menyampaikan sampai sejauh mana kegiatan yang sudah disiapkan. Dan sebelum ke teman-teman semua, kami mohon arahan dari Pak Dr. Rusyanto untuk beberapa hal yang perlu kita ketahui atau perlu kita perhatikan untuk kegiatan pada siang hari ini. Mohon berkenan Pak, kami persilakan Pak Dr. Rusyanto. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inti yang berbahagia. Alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan selamat. Ya. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini selalu lancar. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita nanti dapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu yang berbahagia, ya saya sampaikan Bapak Ibu ya, untuk ini adalah sudah pertemuan kelima ya Bapak Ibu, yaitu pertemuan ketiga untuk UJT 2. Ya.
Iya, Jadi betul Bapak. jumlahnya itu 5. Iya. Iya. Maka dari itu paling tidak Bapak Ibu perlu mempersiapkan yaitu apa sih yang nanti untuk pelaporan nanti. Dan sebetulnya Bapak Ibu, pelaporan itu sebagian sudah saya share ke Bapak Ibu semua. Ya. Nah, maka dari itu tolong itu di analisis sehingga mana yang bisa dipakai itu silakan, yang tidak bisa itu Bapak Ibu tinggal. Dan saat ini Bapak Ibu ya, saya sampaikan yaitu koordinasi yaitu menyampaikan gagasan-gagasannya yaitu sehingga bisa kita diskusikan dengan Bapak dan Ibu semua. Tolong Bapak Ibu, siapakah yang hari ini kira-kira yang mau menyampaikan tugas-tugas yang akan datang? Tolong untuk disampaikan bergantian, nanti kita saling mengomentari. Mengingat ya, dari mentor itu tidak boleh untuk mengajarkan, melainkan itu memberikan arahan-arahan. Saya kira itu ya Bapak Ibu, ya siapa yang menyampaikan ya pekerjaan-pekerjaan dari Bapak Ibu semua. Sekarang saya persilahkan kepada Bapak Ibu semua, tolong Pak Edi panjenengan atur ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mentor atas arahannya. Teman-teman sekalian, kalau tidak salah pada pertemuan kemarin kita membahas masalah PKG dan PKS. Barangkali untuk saat ini sesuai dengan jadwal jurnal kita, kalau tidak salah ada kaitan KPK dan proposal PTS. Maka saya minta teman-teman bisa menyampaikan, atau barangkali Bu Anis kalau masih bisa berkenan untuk bersama kita bisa menyampaikan dulu sebelum nanti meninggalkan forum kita. Ayo Bu Anis, barangkali bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Edi, data saya semua ada di laptop yang di rumah. Kebetulan saya pakai data laptop sekolah, jadi data di sana semua. Oh gitu. Karena kita pakai akreditasi, jadi saya baca yang lain, jadi saya fokus ke akreditasi. Ini jadi pakai laptop sekolah saya. Jadi saya di rumah. Nanti kalau pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan share. Saya sudah mengerjakan dari bab 1, 2, dan 3. Kemudian RPP juga udah saya masukkan semua, supervisi udah saya rapi, termasuk dengan lampiran-lampirannya. Foto-foto juga semua udah dimasukkan ke lampiran. Sekarang sedang menggarap PTS. Itu aja Pak. Oke. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang saya akan bisa share screen. Baik Bu Anis, terima kasih. Nanti kita bisa melihat rekaman biasanya yang di-share Bu Diah di grup hasil pertemuan kita hari ini, biar Bu Anis bisa konsentrasi untuk akreditasi. Selamat berjuang, selamat bertugas ya, mudah-mudahan lancar hari ini. Baik teman-teman, kami persilakan yang lain untuk menyampaikan paparannya dari Pak Ahmad, Bu Ika, apa Bu Diah. Kami beri kesempatan. Barangkali Bu Ika sama Pak Ahmad kali yang dari kemarin belum ada suaranya. Kami persilakan. Bu Diah kemarin mewakili kelas kita udah menyampaikan secara rinci. Maaf ya Pak Edi. Iya silakan Bu. Maaf Pak Edi, saya bertanya dulu deh sebentar. Kemarin itu silakan. Pak Guru yang, maaf ya Pak.
Ya. Kemarin itu PK Guru kan kita permasalahkan ya, kayaknya kita punya dua aplikasi ya. Yang satu aplikasi dari LMS, yang satu aplikasi yang Kota Tangerang. Iya. Kemarin kan dibahas sama Bu Ida awal kita harus mengerjakan dari LMS. Kebetulan saya sudah mengerjakan dari LMS. Nah, kemarin dibahas lagi harus dari aplikasi yang dari Pak Edi Share ya, dari Kota Tangerang. Terus gimana itu saya kerja 2 kali apa gimana ya itu? Kalau Apa saya ganti dengan enggak, kemarin kayaknya boleh Ya, boleh silakan. mana saja ya Pak Edin ya. Jadi Ya. boleh yang mana aja. Ya, kemarin kalau nggak salah tangkap saya dari arahan Bu Ida, karena Kota Tangerang itu sudah mempunyai aplikasi tersendiri, silakan digunakan. Tetapi kalau mau menggunakan yang dari LMS, dipersilakan. Oke. Yang penting Ya, jangan boleh Bu Anis. mempersulit diri. Kalau nggak salah begitu Bu boleh. arahnya. Ya, boleh. Berarti saya nggak usah ganti lagi. Nggak usah, lanjut aja Ibu. Karena saya sudah mengerjakan 3 guru. Kemudian nyambung juga dengan akreditasi. Hal ini tadi ditanyakan PK Guru, jadi saya langsung buat PDF mau di-share ke saya gitu. Begitu, terima kasih Pak Edi dan teman-teman. Saya akan melanjutkan yang dari LMS saja. Baik Bu Pak Anis. Edi. Ya, terima kasih. Kami persilakan Pak Ahmad, Bu Anis, apa Bu Dia untuk menyampaikan ini permasalahan kita yang lain ini, proposal PTS atau AKPK, atau mungkin permasalahannya sampai ke RTLPP yang kemarin di-share Bu Dia, atau mungkin barangkali supervisi akademik yang belum kelar atau seperti apa? Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya yang menyampaikan ini saja Pak Edi ya, Pak Dokter. Jadwal saya itu banyak yang berubah. Jadi dengan jadwal RTLPP itu banyak yang tidak, akhirnya ada perubahan-perubahan karena kegiatan di sekolah itu, terutama saya baru kemarin melaksanakan workshop Jumat Sabtu. Jadi kegiatan itu hari ini baru rekap nilai-nilai dari hasil workshop itu. Jadi kegiatannya banyak yang tidak sesuai dengan yang di RTLP, tapi semua saya jalankan sesuai dengan urutan-urutannya. Ya, jadi kegiatan-kegiatannya, jadi separuh ini belum selesai, baru ke sini lagi gitu. Jadi dari supervisi akademik pun baru merapih-rapihkan. Terus PKG rekap sudah selesai, tapi rekap untuk keseluruhan juga belum, dan PKKS. Ya. Jadi banyak baru setengah-setengah perjalanan itu akhirnya ditunda dulu, baru ngerjakan yang ini gitu. Jadi belum bisa rapi semua, mungkin itu keluhan gitu. Ya. Belum bisa rapi semua, mungkin nanti insya Allah pertemuan berikutnya insya Allah saya rapikan gitu. Kalau untuk sekarang saya meloncat-loncat dulu, yang mana dulu yang saya bisa kerjakan separuh, nanti ditunda lagi baru ke berikutnya. Yang satu itu belum rapi, dengar dari teman begini, kita ikut ya Pak. Kalau mendengar teman udah sampai segini, kita jadi iya. Untuk PKG dan PKKS, saya itu kalau aplikasinya pakai aplikasi yang Kota Tangerang. Untuk DSD juga sama, yang PKKS itu menggunakan aplikasi yang Kota Tangerang, dan PKG-nya juga sama. Karena kalau PKG itu saya melaksanakan sendiri tiap tahun itu, selama jadi kepala sekolah 2 tahun itu, alhamdulillah sudah melaksanakan 2 kali PKG untuk guru-guru. Ya. Pakai format itu Pak ya? Pakai format yang Kota Tangerang. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Itu curhat barangkali sampai sejauh itu progresnya. Sebelum saya kasih kesempatan ke Pak Dokter, barangkali teman-teman yang lain akan memberi tanggapan, atau Pak Dokter akan mengomentari apa yang disampaikan Pak Ahmad. Pak, kami persilakan. Pak Ahmad, Bu Anis, ya. Saya sangat memperhatikan ya dari panjenengan berdua. Ya.
dari Bapak Ibu berdua itu. Nah, di antaranya Bu Anis itu mengerjakan yang ada di LMS. Pak Ahmad dari dari PKG dari Kota Tangerang. Saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, kalau memang semuanya itu ya sudah sah bagi pengajar, saya kira tinggal Bapak Ibu semua memilih. Nah, ketepatan Bapak Ibu, saya barusan ini ya pagi tadi PKKS 2 sekolah. Yang mana itu PKKS 2 sekolah itu ya. Halo. Ya Pak. Halo. Kedengaran, Bapak? Kedengaran, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Bapak. Jelas. Dengerin Pak. Ya. Kami Coba menyimak Pak. saya matikan ya yang HP ya. Halo. Ya, Halo, Pak. Ya, Ya, Pak, jelas, dengar. Pak. Oh, jelas Pak. Halo. kedengaran Hai. Kedengar, Bapak? Suara Bapak kedengeran. Ya, kalau Bapak nggak Halo. pakai HP-nya belum bisa. Suara Bapak kedengar di sini. Ya. Mungkin kalau handphonenya keluar lagi. Halo. Ya. Iya Pak. Iya, Pakai Bapak. laptop nggak bisa Pak, pakai HP gitu Oh. saja ya. Yang handphonenya. Ini Bapak, ya pertepatan saya tadi barusan PKKS 2 sekolah. Yang mana ya kalau di Tangerang itu mungkin itu enggak begitu belum terbiasa. Kalau di tempat saya ini tadi ya satu sekolah itu saya datangi 4 pengawas. Yang mana kepala sekolah presentasi 20 menit terus menyampaikan mau dibawa kemanakah sekolah yang akan datang. Terus setelah itu ya verifikasi ya antara data yang sudah ditulis oleh kepala sekolah dengan bukti yang ada. Saya bagi satu sekolah itu dengan orang 4 itu ya 2 jam barusan selesai untuk menyocokkan data. Itu belum begitu ya, kata-kata itu belum begitu teliti betul. Kalau teliti betul ya mungkin ya PKKS untuk satu sekolah itu orang 4 itu ya kita bisa melaksanakan sekitar 6 jam. Lah kalau 6 jam ya otomatis ya kepala sekolah itu ya seolah-olah seperti diadili selama 6 jam. Maka dari itu ya kata-kata yang sangat-sangat itu menyedihkan lah. Tapi gimana lagi ya, karena PKKS itu Bapak Ibu untuk dana-dana yang untuk menuju ke sekolah penggerak pun ya itu harus kepala sekolahnya itu harus di PKKS. Kalau tidak di PKKS ya sekolah itu tidak bisa mendapatkan seperti itu. Kemarin itu baru ketemu ya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya, itu kami lihat itu ada kepala sekolah itu membuat usulan dari Dinas Provinsi Jawa Timur itu untuk mengusulkan menjadi SMK pusat keunggulan itu harus ada kepala sekolahnya itu dinilai. Kalau tidak dinilai ya tidak bisa penilaian. Dan itu pun Bapak Ibu ya penilaian itu karena yang dinilai ya itu kepala sekolahnya dan untuk mengajukan dana dari sekolah. Nah, orang PLT pun ya kan ada di tempat Bapak itu yang merangkap itu namanya pelaksana tugas. Ya. Halo? Halo, Iya, Pak. iya, Ya, Pak. dengar. Kedengeran, Pak. Dengar ya. Ya. Itu fakta ya. PKKS 2 kali. Satu di sekolah yang definitif, satunya sekolah yang di PLT kan. Karena untuk memperjuangkan sekolah yang di PLT nanti kalau tidak ada
kepala sekolahnya yang di PKKS itu tidak bisa mengajukan dana yang ada dari pemerintah pusat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu semua itu pelajari bahwa PKKS itu bukan berarti yang dinilai kepala sekolahnya itu. Kepala sekolah di suatu sekolah ya. Yang dinilai kepala sekolah di suatu sekolah. Kenapa saya katakan kepala sekolah di suatu sekolah itu kadang-kadang kalau ada PLT ada penilaian lagi. Jadi kepala sekolahnya itu misalkan saja kepala sekolah SMP 1 Tangerang ya, dan merangkap kepala sekolah SMP 10 Tangerang. Jadi nilainya misalkan dia di SMP 1 Tangerang dan SMP 10 Tangerang, maka dari itu ada penilaian ya dari Budiah yang definitif di SMP 1 Tangerang. Ada penilaian ya Budiah sebagai PLT di SMP 10 Tangerang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu. Jadi maaf Pak Dokter, walaupun orangnya sama itu ya. Walaupun orangnya sama, karena apa? Sekolah itu membutuhkan penilaian seorang kepala. Gitu. Maka dari itu ya tidak heran lagi nanti di SMP 1 itu misalkan ya nilainya itu sangat baik, di SMP 10 itu jadi baik. Misalkan sangat baik itu toleransi antara 91 sampai 100. Yang satunya antara 81 sampai 90. Bisa juga di SMP 1 itu nilainya 91, di SMP 10 itu nilainya 87 Bapak Ibu. Seperti itulah yang sebenarnya. Saya kira itu ya untuk ngupload ya mana ya gambar PK dulu itu. Sudahlah, kok jangan mempersulit diri. Apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan ketepatan itu dari LMS, ya itu saja karena itu sudah disokehkan oleh Ibu pengajar. Itu ya Pak ya. Ya, Pak. Barangkali saya sampaikan itu ya. Kalau presentasi ya Mbok Yao ya ada apa ya? Ada pekerjaannya ya, analisisnya itu bagaimana biar nanti kami bisa mendiskusikan terhadap Bapak Ibu semua. Saya kira itu Bapak Ibu ya untuk ini saya harapkan untuk dilanjutkan. Tolong Bapak Ibu sekarang dilanjutkan. Ya. Cukup Bapak? Cukup ya. Ya, terima kasih atas masukannya dan beberapa gambaran untuk pelaksanaan PKG guru. Barangkali teman-teman ada yang ingin menyampaikan. Kalau belum, coba saya menyampaikan permasalahan Pak. Iya Pak. Masalah AKPK. AKPK di kompetensi saya itu yang nilainya rendah di penelitian dan pengembangan. Nah, kebetulan kita melakukan penilaian di AKPK itu kan di magang 2. Nah, secara kebetulan kepala sekolah yang bersangkutan memang kurang begitu memahami masalah penilaian dan pengembangan. Jadi kita mengambil contoh atau model penelitian itu dari beberapa guru yang ya dalam hal ini belum lama mengusulkan untuk kenaikan pangkat. Salah satunya kita lihat di PTK-nya. Nah, barangkali seperti itu Pak. Jadi kita ada kesulitan untuk kalau logikanya kan kita menambah ilmu pengetahuan dari kepala sekolah magang. Nah, cuma keterbatasan informasi yang hampir sama dengan saya, sama-sama nggak ngerti. Ya akhirnya kita minta bantuan.
guru akhirnya untuk Di meja ambilin. menambah pengetahuan itu. Barangkali begitu Pak, kalau untuk masalah PK di saya untuk itu. Baik, silakan teman-teman yang lain untuk memberikan komentarnya, dipersilakan. Saya Pak, Oh ya, Pak Edi. Bu Anis ya. Saya kalau AKPK melaksanakan di sekolah magang, kebetulan saya mendapatkan yang terakhir itu nilai yang terendah ada sosial. Seperti kemarin yang Bu Guru pengajar disebutkan, maaf ya Pak. Sebagai mana kemarin yang Bu Ida sebutkan, kita ambil nilai yang terakhir ya, yang paling rendah yaitu saya ke bagian sosial. Ya. Kemarin saya sudah melaksanakan di sekolah magang. Saya membuat instrumen sendiri. Saya mengadakan wawancara dengan kepala sekolahnya tentang kegiatan sosial di sekolah itu. Kira-kira tentang kegiatan sosial, apakah sekolah itu melaksanakan atau tidak. Kemudian saya juga wawancara dengan gurunya. Kegiatan sosial itu seperti contohnya, apakah kepala sekolah di sini misalkan melakukan kegiatan sosial di luar sekolah, di dalam sekolah dan di luar sekolah. Mereka menjawab, kami di dalam sekolah melaksanakan santunan dengan anak yatim. Dan di luar sekolah juga mengadakan santunan kepada yatim piatu. Kebetulan di belakang sekolah magang 2 saya itu ada yayasan yatim piatu. Nah, itulah instrumen yang saya buat, 10 pertanyaan. Kemudian setelah saya instrumen itu dibuat, kemudian saya melaksanakan programnya sesuai dengan apa yang biasa kita kerjakan, perencanaan pelaksanaan, itu kita masukin ke dalam kegiatan program AKPK. Itu yang saya Pak Edi. Silakan monggo yang lain. Terima kasih Bu Anis, karena kompetensinya yang berbeda di nilai AKPK, mungkin pandangan Bu Anis seperti itu. Salah satunya ada kegiatan santunan itu Bu Anis ya, santunan untuk anak yayasan ya. Karena kegiatan sosial, karena saya sosial. Iya, karena sosial ya. Pak Edi boleh tanya Pak Edi? Oh ya, silakan Bu Ika. Tadi belum ada suaranya dari tadi. Lagi kurang fit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dokter, saya tadi agak terlambat. Sebenarnya saya bukan sakit tapi kecapean kali. Ini saya ada satu kegiatan yang belum saya laksanakan tuh AKPK. Di mana memang nilai yang terendah saya itu di kepribadian. Yang nomor 2 adalah manajerial. Cuman ketika saya mengangkat di kepribadian memang agak rumit gitu, menurut saya ya agak rumit gitu. Apakah boleh Pak Dokter saya mengambil yang kedua yaitu manajerial saja gitu? Itu yang pertanyaan, sehingga sekarang saya masih belum memutuskan untuk membuat instrumennya gitu. Karena dari kemarin saya udah janjian di sekolah magang itu rencana besok, tapi ternyata besok itu ada kegiatan diklat yang dihadiri Bapak Kepala Dinas di sekolah saya, sehingga saya belum punya agenda ulang lagi gitu. Mohon arahannya dari teman-teman dan dari Bapak Dokter untuk saya melangkah selanjutnya, karena AKPK jujur saya belum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Salehatun. Rencana besok Kepala Dinas hadir Bu ya? Iya Pak, tapi jam 1. Soalnya hari ini, informasi hari ini masih di Jogja beliau itu. Oh gitu. Iya. Bisa. Enggak, mas saya begini Bu Atun. Barangkali bisa ketemu sama Pak Kepala Dinas, sekalian nego untuk permohonan tanda tangan kita itu, barangkali bisa juga, maksudnya bisa diwakilkan satu teman atau kita 20-nya sama-sama menghadap ke beliau, kan repot. Bisa komunikasi dulu. Barangkali begitu Bu Salehatun ya. Kalau enggak nanti kita nanya kelompok 1 ya. Oh gitu, kalau hari ini rencananya ya.
Iya, tapi kan kata Bapak masih di Jogja Ya, Pak Lubinasi. tadi pagi informasi masih begitu. Oh gitu. Mohon maaf Pak Dokter. 34 ya Pak. Ke Jogja tanggal 34 Pak Kadis. Oh, tanggal 34. Dengan Wah. K3S. Dengan K3S. Wah, itu beda lagi berarti itu urusannya. Beda lagi. Nah, mohon maaf Pak Dokter. Itu ada permasalahan dari Bu Solehatun, masalah AKPK. Kalau menurut petunjuk dari LMS, nilai yang terendah itu di kepribadian, untuk diangkat di permasalahan, tapi Bu Solehatun minta kebijakan untuk mengangkat masalah manajerial. Barangkali bisa dipertimbangkan Pak Dokter, bagaimana? Kami persilakan. Pak Edi, Terima kasih Pak. Sebentar ya, Pak Edi izin sebentar ya dipanggil. Oh ya Bu Anesia, silakan. Ya. Nah. Ya, nanti saya nggak apa-apa bolak-balik ya. Ya, dimut aja, dimut. Ya. Dimut dulu Bu Anis. Betul, bisa. Ya. Mohon maaf Pak Dokter, silakan. Ini Pak Edi ya. Ini pertanyaan Bu Solikatun. Maksudnya ya, kepribadian paling rendah. Dia karena kesulitan itu. Nah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua, bahwa saya kembalikan bahwa saya tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan adalah Bapak Ibu, pengajar. Bagaimanakah boleh atau tidak? Kalau bagi saya ini saja ya. Kalau bagi saya ya saya perbolehkan. Karena apa ya Bapak Ibu ya. Ini kan ya panjenengan itu kan belajar mengangkat dari Bapak. Ya, lah. Tapi ya seorang pengajar itu punya hak penuh untuk menentukan gitu. Nah, seandainya ya Bapak Ibu ya apabila mengganti itu Bu Solikatun, saya sebaiknya ya ngomonglah dengan pengajar. Kalau ngomong dengan pengajar gimana? Apakah kira-kira enggak dikabulkan atau enggak ditanggapi? Izinkan. Iya, kira-kira enggak ditanggapi atau enggak diizinkan itu ya tolonglah Bapak Bu Solikatun untuk menghadap kepada Bapak Ibu pengajar Wida ya. Saya sampaikan Bapak Ibu ya tentang ini ya. Nanti kan terakhir tanggal berapa Pak Ibu sini? Terakhir kegiatannya apanya? Iya, laporan di upload. Oh, Hamin 5 berarti sekitar tanggal 15-an, Pak. Tanggal Ya, 15-an. dan itu pun masih ada toleransi barangkali sampai OJT IST 2 masuk pun kalau belum rapi 100% masih belum tertutup gitu kemarin kalau nggak salah ya, tidak kasih kesempatan. Itulah ya tolong ya Bu Solikatun ya jangan bosan-bosan konsultasi dengan pengajarnya, siapa tahu nanti itu diizinkan. Nah, selisihnya nilai berapa ke Bu Solikatun? Apa sama? Halo, Pak, ini agak tinggi Pak selisihnya karena di kepribadian itu saya cuma 75, sedangkan manajerial 91. Oh, itu tinggi ya. Itu ya Bapak Ibu ya tolong ya nanti sampaikan kepada pengajarnya. Siapa tahu nanti ada. Nah kesulitannya apa Bu kalau kepribadian itu? Sebenarnya kan kita waktu ngisi itu asal klik-klik ya Pak. Tadi kan disuruh jujur. Itu karena saya nggak mau terlihat sempurna, jadi saya ya C aja gitu, nggak berpikir kalau terlalu jauh untuk yang bagaimana gitu.
Karena bagi saya kepribadian itu nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah gitu. Gitu. Sekarang tambah menyulitkan terhadap ibu sendiri ya. Iya. Lah sebetulnya tidak sulit tuh Bu. Ibu karena ya orang yang kepribadian itu tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Nah itu saya yakin itu sebetulnya tidak begitu sulit. Iya Bu ya. Karena iya Pak, karena kan di instrumennya itu penilaiannya kan sangat baik dan baik. Jadi bingung ya, sangat baik dan cukup ya. Kalau saya klik sangat baik, aduh, kayaknya kok gimana gitu. Gitu tadinya berpikirnya. Kalau Itu ini saja teman-teman sih. maaf dari saya ya. Kalau Ya, kemarin saya- lihat dari Ibu Ida Bapak itu memang kita dianjurkan untuk hasil itu yang kita kalau menurut maksudnya saya menerimanya seperti itu. Jadi kalau memang Bu Lika mau mengganti memang saran Bapak hubungi saja beliau langsung gitu. Karena memang kemarin di keputusan bukan di rapat di pertemuan harus yang terendah di situ yang kita terima itu yang kita buat itu sih Ibu nggih. Kalau menurut saya begitu. Nggih. Ya. Oke lah. Kira-kira dari Pak Yanto ada nggak Pak contoh instrumen untuk kepribadian, karena jarang sekali yang mengangkat tentang instrumen kepribadian. Biasanya justru malah saya lihat tuh teman-teman kepribadian 100 nilainya itu. Saya belum lihat itu instrumen itu punya apa enggak gitu. Kalau punya ya saya sharekan ke Ibu, tapi kalau enggak punya ya gimana lagi, cari-cari gitu ya. Itu ya Bu ya, Serikatun ya. Nanti kalau ada saya kirim ke Ibu gitu. Iya, terima kasih Pak. Saya juga kepribadiannya kecil Bu, nilai kepribadiannya juga kecil punya saya, di bawah 80. Tapi yang terendah apa yang terendah? Terendahnya beda 2 Litbang. dengan Litbang. Beda 2 gitu ya. Jadi mungkin di itu Pak Bu Lika, mungkin di permen yang kemarin saya share itu di grup mungkin ada, coba aja dibuka karena di situ seperti yang kemarin saya lihat itu penelitian pengembangan kan ada di situ juga. Jadi nanti bisa dilihat. Itu yang bisa kita jadikan apa istilahnya instrumen. Saya juga kemarin akhirnya kan saya kebetulan sosial ya. Jadi saya juga ngambil ngelihat lah gitu dari internet browsing, juga dari permen itu juga. Itu akhirnya saya buat sendiri. Ya, nggih. Kita coba aja nanti di situ, nggih. Oke, coba. Nanti saya akan buka-buka kembali. Kalau ya tugas saya Pak Dokter, saya belum ada yang sempurna. Dalam artian memang semua seperti Pak Ahmad sama, semua saya kerjakan, tapi sambil apa ya? Yang kurang ini apa, yang kurang ini apa gitu. Cuman yang belum saya kerjakan memang AKPK itu karena memang apa ya, kendala di instrumen yang memang saya belum buka-buka lagi, belum. Jadi saya mengerjakan yang bisa saya kerjakan dulu gitu. Karena berkaitan dengan ya berbarengan dengan kesibukan memang di sela-sela waktu yang saya bisa kerjakan gitu. Intinya saya berprinsip saya setiap hari harus mengerjakan gitu walaupun apa yang saya kerjakan gitu. Itu aja. Terus yang kedua Pak, pertanyaan tentang LMS itu kan kita belum sampai 90% yang di OJT 2 ya. Itu teman-teman gimana? Katanya kelompok lain udah 90-an% gitu. Saya kok 94 kayaknya terakhir melihat ya, apa enggak ya? Kita saling mengingatkan jangan sampai saya yang terlalu ketinggalan jauh gitu. Saya pernah lihat kayaknya 94, apa betul apa saya salah lihat ya? Nanti dicek lagi. Itu yang di atas ya, yang kumulatif. Yang atas. Yang bawahnya. Oh, yang bawahnya. Oke. Nanti kita lihat. Kita baru sampai ke bimbingan 4 kalau nggak salah itu. Hari ini sampai hari ke. Iya betul. Kalau tugas di OJT itu nanti kita mengumpulkannya hari ke-36 kalau tidak salah ya. Ya. Ya, itu hari terakhir kita OJT. Jadi kita masih banyak waktu. Ya, hari terakhir mau kita berangkat Bu Lika. Oke. Tapi tanda tangannya kita kapan? Ya sebelum ke-36 berarti. Itu kalau LMS ya. Sebelumnya ya. Tanda tangan yang itu ya. Yang mana? Mohon maaf Bu Anis ya. Kita
tidak bisa mengambil hari ke-36, soalnya kita harus print. Iya. Minta tangan kepala dinas, kita kan yang menyesuaikan waktunya nanti. Maka itu mah iya Pak, itu mah sebelumnya kalau kita udah selesai kita langsung print saja. Kalau laporan, tapi Enggak, kalau yang di maksudnya LMS yang Iya. pengisian Oh tugas iya. itu, Oh iya, saya gitu. LMS. Iya, LMS. Berarti kita harus prefer ya untuk tugas-tugas itu di printnya Iya, kapan kita kesepakatan betul. bersama. Iya. Jangan dulu begini Bu Lika, kalau tugas kita udah selesai, kita setting dulu, kita edit dulu seperti halaman-halamannya kan harus sesuai kan. Nah, kita kalau udah pas semua udah rapi, baru kita print. Nanti baru kita lanjut lampiran. Lampiran-lampiran kita masukkan ke situ, nanti udah bersusun lampirannya, baru kita print juga. Jadi nanti berurut dari awal kita sosialisasi sampai kita terakhir ke bab 3 sampai lampiran. Oke. Iya. Kalau pengalaman kemarin iya, untuk penyusunan mungkin dari teman-teman sama dari Pak Dokter ya. Kalau saya kan biasanya gini, kalau saya mengerjakan sesuatu memang saya bisa nggak jadikan saya satu file. Bab 1, bab 2, bab 3 maksudnya memudahkan saya untuk mengedit ya. Biasanya saya gitu. Karena kan gitu klik langsung bab 2 kan saya sasarannya bab 2 gitu ya. Tapi untuk nanti laporan apakah kita digabungkan semuanya diminta soft copy-nya enggak? Atau di PDF kan atau enggak apa gimana gitu. Karena kalau ya, kalau jujur kalau untuk ngeprint saya enak dipisah-pisahin gitu. Jadi begini Bu Lika, pengalaman yang kemarin kepala sekolah, di samping kita bikin satu file laporan kita dari awal sampai lampiran, kita juga tiap bab kita pisah-pisah karena kita buat unjuk kerja. Gitu. Kita unjuk kerja nanti satu file dipisah-pisah, satu bab 1, bab 2, bab 3, misalkan khusus RPP, khusus AKPK, khusus PKG, khusus PKKS, itu dipisah-pisah nanti dijilid. Bu Ida kan seperti itu waktu di sana bilangnya. Iya. Kalau saya sih kalau ngerjakan memang saya pisah-pisah Bu, lampiran saya kasih nama masing-masing. Tadi saya belum gabungkan. Oh ya udah, terima kasih Bu pengalamannya. Iya, sama-sama. Enggak, teman-teman, ini kalau lampiran itu kan bisa berubah halaman. Saya cenderung ke Budiah kemarin itu yang disampaikan. Jadi nanti tinggal kita susulkan aja kalau bergeseran halaman. Jadi fokus ke RTLPB itu lampirannya. Ya, lampiran kegiatan itu ya melengkapi. Kalau kita pisahkan satu persatu kayaknya bergeser nanti halamannya itu kalau enggak penyusun satu kesatuan gitu. Jadi satu konsep sama. Iya. Emang Pak Edi, kalau saya sih kalau ngerjakan sesuatu memang ada yang satu lengkap, ada yang memang saya pisah-pisah. Gitu. Seperti yang Bu Anis tadi memudahkan kita untuk presentasi di PowerPoint kalau yang terpisah-pisah itu. Iya. Dan memudahkan kita untuk mengecek juga sih. Ya silakan Bu Dia. Kalau membuat karya ini ya sih kan ada halaman biasanya beda. Ada yang halaman Romawi, lalu ada halaman dari Rangka 1. Biasanya kalau yang ini digabung semua, termasuk saya sekarang membuatnya pun saya gabung semua. Jadi kata nanti kalau memang mau misalnya, tapi ini sama-sama ini hanya style teman-teman ya. Kalau mau terpisah pun nggak apa-apa. Toh nanti untuk penomoran halaman itu bisa kita setting. Jadi misalkan ternyata lampiran itu ada di halaman ke-100 misalnya, kita bisa setting. Oh itu berarti halamannya dari halaman 100 gitu di Word-nya. Itu bisa teman-teman. Jadi mau teman-teman mengerjakannya itu beda-beda atau mungkin jadi satu, it's okay, saya rasa nggak apa-apa, bisa aja. Tinggal kita setting nanti halamannya seperti apa yang kita mau. Itu aja teman-teman. Ya, bisa untuk gambaran Bu Dia. Nggih. Jadi mau kalau apa tadi namanya istilahnya gelar apa Vanessa dibilang
gelar untuk yang Gelar karya itu ya. Gelar karya. Gelar karya. Itu kan Iya, gelar karya inovasi. Yang disiapkan apa saja, Pak? enggak, itu persepsi saya yang saya tangkap itu Itu termasuk dokumen foto, terus jadi hasil dari RTLPP itu dijadikan satu kesetua, ditambahin lampiran foto, jadi tidak semua foto kegiatan itu masuk di dalam lampiran RTLPP, tapi disajikan biar terpisah, masuk foto. Nah, barangkali termasuk angket yang tidak bisa kita print, ya kita harus terpisahkan di tempat lain, barangkali itu. Kalau penyajiannya mungkin sistem kayak PowerPoint yang disampaikan Budia kemarin, saya pikir bisa mewakili itu untuk satu rangkaian keseluruhan kegiatan itu dah. Iya, betul. Kita memang sampai masuk ke PowerPoint, kalau di saya masih terketat pada pelaporan PP itu. Iya. Kalau bayangan saya sih Pak, namanya gelar karya inovasi itu seperti kita kalau mau lomba ya, kita bikin spanduk stand ya, terus kita buat PowerPoint, kita membuat video yang di-upload, kita bawa hasil yang print out, kayaknya gambaran perjalanan kita kalau perlu kita buat juga gitu di stand. Jadi kalau memang memungkinkan stand kita 2 ya, berkaitan dengan PTS dan berkaitan dengan kegiatan kalau mau. Jadi kita punya brand dari judul PTS-nya dan kegiatan kita RTLPP-nya gitu. Kalau bayangan saya seperti itu. Dan video di-upload di YouTube itu yang 7 menit ya, maksimal ya. Itu kalau saya sih rangkaian dari cuplikan video, termasuk testimoni, termasuk foto-foto, mungkin di situ secara sepintas. Karena kan harus dipotong-potong, nggak mungkin 7 menit semuanya masuk kalau nggak dipotong-potong. Itu gambaran saya seperti itu. Iya, betul. Mungkin teman ada yang punya teman-teman ya. Mungkin ini kalau memang ada yang mau dibicarakan, yang mau kita pamerkan nanti, pameran ya, tanda kutip, ayo kita nanti ketemu nggak apa-apa, kita harus ketemu. Sekarang kita fokus aja yang dengan Pak Dokter, yuk kita apakah mau ke AKPK, proposal TK, atau mungkin instrumen student well-being, atau apa yang kita bicarakan dengan Bapak. Kalau untuk nanti akan kita pamerkan, mungkin nanti saatnya kita ketemu aja satu kelompok. Siap. Iya betul. Kayaknya fokus nanti, jadi kita ke Bapak dulu. Kita nanti sekarang fokus kerjaan kita. Iya betul. Nanti kita beberapa hari kita mau ke sana, kita bertemu. Iya. Kita bukan karena jangan beberapa hari Ibu, kalau perlu juga besok ini, kalau bisa minggu ini ada, supaya nanti kita juga bisa sambil menyiapkan juga apa yang mau kita buat. Ibu, minggu ini kalau bisa sekali ya, minggu ini itu aja ya, yang ini kan ada banner, ada segala macam, kita harus boleh yang akan boleh kembali lagi yang itu ya gitu tugas kita yang belum ya. Nah, kalau saya cukup dulu karena saya memang fokus ke AKPK yang belum ini. Kalau yang lain-lain kan memang masih udah dikerjakan tapi masih berantakan. Jadi saya belum bisa. Silakan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih teman-teman. Kita kembali ke fokus awal. Tadi kita membuka wacana untuk hari ini kita bicarakan masalah AKPK. Mungkin juga masalah proposal PTS. Nah, barangkali masalah kedua ini yang belum kita singgung untuk pembicaraan hari ini, seperti apa progresnya untuk proposal PTS ini. Barangkali bisa disampaikan teman-teman. Proposal PTS. Atau barangkali dia yang tadi belum ada suaranya untuk menyampaikan ini. Karena kemarin sudah, jadinya akhirnya saya tidak dikasih kesempatan. Baik sekarang kalau gitu Ya. Oke. Ya. Saya akan share kalau untuk AKPK tadi seperti saya bilang, saya ada di kompetensi sosial.
saya sudah membuat apa itu istilahnya instrumen. Sebetulnya saya sudah ngobrol dengan Bapak kepala sekolah yang saya magang, sudah ngobrol. Sebetulnya juga sudah sedikit itu saya ini, tapi belum saya rekam memang, tapi saya sudah catat. Tapi untuk istilahnya untuk resminya itu belum, saya belum berikan instrumennya. Dan kalau memang nanti misalkan beliau tidak mau mengisi tapi maunya diwawancara, juga saya akan wawancara beliau seperti itu. Nah, sekarang untuk ke PTS kan kita beda-beda ya Bapak Ibu. Apakah saya mau tampilkan punya saya? Kebetulan kalau untuk PTS saya sudah selesai semua. Tidak Teman-teman. masalah Bu Dia, karena kan itu kita nggak mungkin sama, hanya melihat versinya itunya aja. Oke, baik. Ya, silakan Bu Dia. Ya, baik. Untuk AKPK memang belum semua. Oke ya, ini saya share dulu. Jadi saya sambil mencari instrumen. Saya juga teman-teman jangan lupa untuk nyiapin itu ya, apa namanya, instrumen student well-being. Teman-teman sudah apa belum? Udah dikerjain tapi belum dikerjain Bu. Iya. Kita ternyata harus bikin juga ternyata itu ini ya. Sebentar saya sudah buat juga. Saya udah buat cuman belum. Oke, saya ke instrumen kompetensi sosial. Ini sudah kelihatan punya ini ya saya sedang membuka instrumen kompetensi sosial karena saya ada di situ kekurangannya. Udah kelihatan. Oke. Sekedap ini agak. Nah, Nah, yang ini Bapak Ibu, teman-teman, nggih. Nah, ini saya buat, tapi ya pasti berbeda lah karena memang kita berbeda. Kita ini tidak sama. Kenapa nggak mau jalan? Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya akhirnya buat sendiri dan nanti kalau memang beliau minta saya untuk rekam, saya akan merekam. Tapi kalau beliau mau menulis, saya akan beliau yang akan ngisi kan mungkin repot ya. Jadi saya sediakan mungkin nanti rekaman. Gitu. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk membuat yang ini. Saya membuat instrumen student well-being itu kebahagiaan siswa dalam waktu kita melaksanakan PTS tersebut Bapak Ibu nggih. Jadi ini contohnya punya saya ini juga saya baru bikin tadi malam Bapak Ibu nggih. Sebentar. Iya, ini masih muter-muter juga. Nah, ini student well-being-nya. Nah, ini Bapak Ibu nggih, ini saya bikin seperti ini. Karena ini contohnya, karena saya kan HOTS ya, RPP HOTS itu akhirnya saya bikin juga. Ini nanti akan kita berikan ke siswa yang mengisi. Ini Bapak Ibu seperti ini. Dan ini juga harus ada karena saya lihat di beberapa contoh itu ada seperti ini. Jadi murid bahagia atau sejahtera dengan kehadiran kita yang melaksanakan PTS. Seperti itu Bapak Ibunya seperti ini. Iya, saya udah buat Bu. Nggih, sip, Bu Lika udah. Apakah teman-teman yang lain juga sudah apa belum? Saya tidak tahu. Sekarang ke PTS saya, ini yang kemarin saya buat, ini laporan. Nah, ada di PTS itu ada di bab berapa nggih? Saya tarik dulu. Agak lemot juga nih. Tumben. PTS. Oke, PTS itu kok udah penutup ini. Sebentar, nggih, ini masih banyak bolongnya, teman-teman, nggih. PTS itu ada di berapa, nggih? Nah, ini teman-teman. Ini PTS saya. PTS masuk ke kan ternyata. Nah, ini Bapak Ibu nggih, sampai kepada metode penelitian karena kita berupa proposal ya dari awalnya ini. Jadi saya
sudah tulis semua, alhamdulillah, karena kalau ini kan saya pikir gampang lah ini kalau menurut maksudnya saya karena sudah biasa ini Bapak Ibu. Penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah dari bab 1 pendahuluan ini saya sudah mengambil latar belakangnya sudah ini. Saya itu mengambil RPP berbasis HOT itu sehingga di sini juga latar belakangnya tentang tersebut. Lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustakanya sesuai yang kita ambil. Saya mengambil ada kemampuan guru, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran karena saya mengarah RPP, kemudian TT atau HOTS itu apa karena saya mengambilnya sana. Nah, ini sudah semua Bapak Ibu, sampai karena saya melalui supervisi akademik, saya ambil juga untuk kajian pustakanya ini Bapak Ibu. Oke. Sampai ada penelitian yang relevan, saya ambil juga. Dan terakhir itu bab 3, kita hanya sampai ke bab 3 karena berproposal. Metode penelitian ini semua insya Allah saya sudah lengkap ini sampai subjek, lokasi, dan waktu penelitiannya sampai kepada prosedur penelitian, perencanaan, pelaksanaan, lalu observasi dan refleksi. Ini adalah jalan seperti PTK. Kalau sama PTK kan sama dengan PTS kita ini. Lalu teknik pengumpulan datanya seperti apa hingga di sini saya karena ngomongnya tentang RPP ini tentang indikator komponen RPP. Ini tabelnya, cuman tabel kan saya sesuaikan dengan tabel sebelumnya belum. Makanya ini saya merahin yang belum pasti. Karena saya belum masukkan. Saya membuat tabelnya adalah tabel apa itu? Saya pakai daftar tabel otomatis. Makanya ini nanti saya masukkan ke tabel saya ya. Jadi tidak saya tulis tapi otomatis. Itu Bapak Ibu. Sampai kepada kategori indikator pencapaian hasil untuk penelitian saya, sampai teknik analisis data juga sudah. Jadi ini kalau memang Bapak Ibu mau di-share yang ini monggo, nanti saya share. Sampai sudah, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, PTS saya, alhamdulillah kalau PTS sudah Ibu. Ini sampai mau next-nya. Sudah Bapak Ibu seperti ini kalau di saya. KPK belum. Itu Bapak Ibu, nggih. Sampai batas proposal PTS Bu Dia ya. Sudah. Itu hanya AKPK-nya yang belum. Ya mohon maaf kita yang belum tadi itu instrumen student well-being tadi masih ada kebingungan saya itu lampiran di mana itu Bu? Nanti boleh saya sebentar. Tadi sudah saya itu kan. Nanti saya share lagi boleh. Kalau student well-being kita sesuaikan dengan yang kita ambil ya. Contohnya ini kan saya kan karena saya mengambil judulnya Bu Dia, sesuai judul ya. Sesuai dengan judul PTS setahu saya seperti itu. Karena saya kan di sini pembelajaran yang berbasis HOTS, RPP yang berbasis HOTS. Maka saya juga mengambil instrumen well-being ke sana. Misalnya seperti Bu Lika kan apa itu? Apa Bu kalau jenengan ke saya aplikasi LMS psikologi. Ya. Nanti misalnya itu membuatnya juga misalnya saya menjadi lebih cepat pemahaman jika saya belajar sambil menggunakan aplikasi apa. Google Classroom misal. Saya menjadi senang dan nyaman jika belajar diajarin oleh guru dengan menggunakan aplikasi apa seperti itu. Intinya di sini student well-being itu kita bahwa kita student apa maksudnya untuk sayanya itu sebagai siswa ya. Siswa menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi apa istilahnya happy lah ya dengan belajar bersama kita pada saat kita menerapkan PTS kita itu, hasil PTS kita itu Bapak Ibu. Jadi ini juga belum saya bagikan. Iya Bu Dia, mohon maaf kalau Pak Edi pokoknya nanti mau lihat, kita lihat di contoh yang pertama kita share dulu Pak Edi. Yang apa tuh? Itu ada. Yang yang Bu Lika itu dulu yang buku. Itu ada. Itu ada. Iya. Itu juga boleh. Jadi siswa. Iya, siswa. Siswa kita ngambil siswa Pak. Iya. Intinya begitu. Saya sampai itu lengkap begini. Pak Edi. Karena siswa itu kan sekarang lagi tes, saya takut mengganggu. Saya aja mau buat ini sebagai Google Form. Jadi ini mau saya bikin Google Form, nanti saya minta ke siswa yang ngisi, maka hasil Google Form itu yang akan saya berikan analisis instrumen student well-being ini. Bapak, jadi ini ternyata harus ada bahwa kehadiran kita melaksanakan PTS diketahui oleh siswa kita. Itu aja Bapak Ibu untuk ke sana ini. Iya. Ya.
Jadi siswa merasakan juga gitu. Kalau perlu ada juga saya lihat di beberapa video ada yang sama siswa fotonya gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi mungkin saya nggak sempat kali ya. Siswanya kan sudah pada mau tes ini hari Rabu. Itu Bapak Ibu. Oke. Silakan Nanti itu Pak siswa Ahmad nih. Maaf Bu Anis, maaf. Pak Ahmad nih. Iya. Terima kasih Pak Edi ya, Pak. Mungkin menambahkan aja sedikit dari Bu Dia ya, Bu Dia. Itu untuk tadi udah lengkap semua itu laporan. Yang saya itu kalau untuk kata pengantar kan di bawahnya itu kan ada urutan yang ke siapa kita yang harus dicantumkan ya. Nah, kesepakatan kita itu tolonglah di-share di grup gitu. Ke siapa saja untuk di-share-nya. 1 2 3 ke bawahnya itu siapa. Jadi Justru biar saya juga sama. ingin kalau seperti ini ada istilahnya ada inian enggak ada patokan enggak takutnya. Saya Contoh saya gini. kosongin masa. Ya, saya kemarin itu mau mencantumkan ketua Bispar ya. Saya lihat kan yang punya saya. Yang untuk Bispar apakah masuk apa enggak gitu kan. Saya begitu. Karena biasanya itu kan suka dimasukkan karena kita kerjasamanya ke sana itu Bapak Ibu ini. Nanti boleh saya share kalau ini yang punya saya. Nah ini Bapak Ibu nih yang punya saya di sini. 1 kepala dinas jelas ya. Nah, apakah ini nanti ini apakah ini Bispar ini masuk apa enggak? Saya tidak paham ini. Nanti apakah masuk apa enggak ini nanti ya. Kalau kepala sekolah 18 kan pasti karena saya sendiri. Kepala 17 iya, karena kita kan memang harus. Maksudnya yang untuk magang harus. Lalu rekan-rekan guru dan staf TU ya. Gitu Bapak Ibu. Apakah ini mungkin menurut teman-teman perlu ditambah apa enggak? 1 kepala dinas, 2 ini enggak tahu Bispar ini masuk apa enggak. Yang ketiga sekolah sendiri, yang keempat sekolah magang, yang kelima rekan-rekan di sekolah sendiri. Apakah ada tambahan Bapak Ibu teman-teman? Kalau Bu Dia saya tulis pengajar. Oh iya pengajar. Bu Ida sama Pak Dokter. Pengajar ada di mana ini? Kalau Bispar ikut enggak? Bispar? Saya sebutin namanya aja itu. Maksudnya Bispar. Pengajar Bu Ida. Di Bisparnya enggak gitu? Belum justru itu enggak untuk jabatan saya pikir enggak apa-apa Bu Dia. Kan enggak ada tanda tangan kan di situ? Enggak ada. Ya, boleh untuk lembaganya. Enggak lembaganya. Di situ. Saya masukin Bu Ida. Saya sama dengan Bu Lika masukin Bu Ida, Pak Dokter. Dan saya karena saya tidak ada kepala sekolah, saya masukin Pak Korwil, koordinator wilayah. Iya. Kalau kita cukup kepala sekolah berarti Bu Dia. Iya. Kalau saya Pak Korwil. Berarti banyak ya. Nanti Bu Anis juga boleh share ya Bu Anis ya. Nanti kita cari bareng-bareng ya. Oke, bisa nanti kita sepakati. Jadi pengajar lalu Bapak mentor juga ya. Iya. Oke, ada pengajar, Bapak mentor. Apalagi teman-teman yang mungkin harus ditambahkan? Sudah kayaknya itu coba ke bawah, aja dari misalkan ke dinas. Kalau ke bawah ini sekolah sendiri, lalu sekolah magang. Iya, sekolah. Lalu rekan-rekan di sekolah sendiri. Itu. Ini sekolah magang dan jajarannya ya, dan jajarannya yang telah membantu karena ada guru-guru juga yang bantu kita kan seperti kurikulum dan lain-lain itu. Ada sekolah magang dan jajarannya seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau saya begitu. Teman seperjuangan. Satu lagi terakhir. Iya. Ya, itu maksud saya. Satu kelas. Oke. Seperjuangan, ya. Oke. Keluarga Cemara. Oke, sip. Cemara. Berarti enggak apa-apa. Hampir kelewatan ya. Ya, angkatan 2 ya. Angkatan kedua. Ya. Oke, tawas angkatan 2. Oke deh. Ya, nah itu makanya gunanya kita ini jadi ada mengingatkan. Siapa lagi? Adakah? Ya. Kayaknya udah deh, udah. Semua pihak yang membantu gitu aja cukup. Ya nggak apa-apa, nanti kita ini lagi. Oke, kalau gitu ya sip. Nah kan jadi iya betul. Saya kemarin mau nanya jadi diingetin Pak Ahmad Sayudin. Terima kasih berarti. Ya oke ya, sepakat ya. Sip. Ya. Baik, terima kasih Bu Anis, Pak Ahmad. Tadi Bu Anis, apa itu yang mau komentar dari Bu Dia tadi silakan. Ya. Saya juga mau bertanya lagi satu. Ini Pak, saya belum dikerjakan nih Pak, PKKS.
Oh iya. Iya, saya PKKS belum, karena begini Pak, kita kan kemarin kalau kita yang makan katanya ngerjakan jeruk makan jeruk nggak boleh ya Pak ya, karena kita sebagai kepala sekolah. Akhirnya kesepakatan Tapi kami kan Bu Ani sudah dapat yang dari sekolah magang kan Sekolah kemarin ya, magang, Bu. kata Ibu PKKS udah. Sekolah betul magang. Bu dia. Nah, akhirnya saya ke sekolah magang, beliau tuh nggak ada awalnya, akhirnya dibuatkan baru. Akhirnya saya yang itu aja yang saya pakai ya, begitu ya Pak ya, boleh? Ya, Yang sudah jadi nanti scan Iya. aja gitu, masuk ke sana. Iya. Ibu ingat Heeh, kemarin udah, Bu ya Ida waktu saya bilang kepala sekolah saya nggak boleh, kata beliau terus jangan menyulitkan gitu kan Bu Ida bilang. Nah, Iya, betul, pada betul, saat saya bilang betul. kepala sekolahnya nggak Udah. mau, beliau juga angkatan 1, beliau juga masuk Cawas angkatan Ya. 1 gitu. Ya sudah gitu kata beliau langsung Bu Idanya bilang begitu. Jadi saya juga membuat sesuai LMS karena saya bekerja sama dengan Bu Erni SMP 17. Jadi kami berdua membuat sesuai LMS kemarin membuatnya. Jadi dari sana itu. Iya. Jadi dari mana aja ya, dari sekolah Yes, boleh, yes, dari sip. LMS boleh Yes. ya. Yes. Oke, sip dah. Iya, kalau Bu Anis, kalau di saya kan kepala sekolahnya baru pindah, jadi belum ada PKKS-nya. Jadi Iya. ada PKKS yang di tempat yang lama dulu, ya udah saya apa ya akur-akurkan aja sedikit. Jadi akhirnya bikin iya betul, diadopsi. Dari pokoknya yang penting harus ada gitu aja. Gitu, mungkin. Barangkali Pak Dokter ada yang komentarin dari Bu Anis tadi atau silakan Pak Dokter. Saya komentar ya, terutama mulai dari dia membuat PTS seperti itu. Seperti yang dibuat Budia itu adalah sangat setuju sekali ya. Terima kasih itu disampaikan ya atas nama pribadi ya, karena itu. Nah, saya sampaikan pula yang kedua itu tentang PKKS. PKKS itu saya itu banyak yang menerjemahkan ya. Saya tadi kok gini, karena Bapak Ibu itu sebetulnya adalah kalau kita jadi guru dulu namanya itu praktek majar itu ya. Sekarang itu ya seperti itu, magang di sekolah magang itu. Lah, Bapak itu kalau menurut Bapak atau Ibu itu, menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, adalah sebagai seorang pengawas sungguhan. Seperti seorang pengawas sungguhan. Jadi PKKS itu bukan hasil PKKS yang dulu cuma dikumpulkan itu. Berarti Bapak harus memberikan PKKS terhadap kepala sekolah. Aslinya itu seperti itu. Tapi kalau seorang pengajar nanti itu memperbolehkan seperti itu, ya saya kira tidak apa-apa. Nanti kalau yang PKKS Bapak atau Ibu seorang pengawas ya, nanti yang tanda tangan Bapak Ibu gitu. Seperti itu Pak. Ya. Kira-kira gimana? Kira-kira pengajar itu ngambilnya gimana? Pengajar itu bolehkah PKKS yang dulu diambil gitu saja? Gimana Bu Dia ya? Saya kok belum mencatat ya Bu Dia. Kalau pada saat karena kalau di catatan saya itu membuat sih Pak Dokter, iya membuat kecuali yang terakhir menganalisis yang udah ada. Kalau menurut saya Bapak dari awal bahkan saya penerimaan saya malah kita menganalisis juga Bapak bukan membuat. Pas awal dulu waktu pertemuan pertama itu dengan Ibu Ida juga saya bilang begitu, tapi akhirnya yang kita belum tahu jawabannya itu. Jadi kita tidak membuat tapi malah menggunakan yang 2020. Malah kemarin saya sempat seperti itu kan. Cuman waktu itu Ibu belum menjawabnya sampai kemarin lupa menanyakannya lagi. Itu Bapak Ibu kan ingat ya waktu dulu ya yang beliau ada gangguan. Iya kan? Betul. Iya. Ibu itu Ibu pengajar. Iya, Ibu pengajar Ibu Ida. Oke. Tapi kemarin saya buka kembali itu memang ini sih tugasnya itu penilaian terhadap kepala sekolah dan menganalisis hasil PKG yang sudah dinilai oleh kepala sekolah gitu. Kalau saya baca kembali tugas kita itu seperti itu.
Kalau menurut Pak Dokter? Boleh Pak, saya sudah ada di 2020 misalnya begitu. Kalau bagi saya, Bapak atau Ibu, ya, praktisnya saja ya. Kalau memang itu diterima oleh pengajar, ya, apa kita membuat sulit-sulit? Iya. Ya, gitu. Tapi walaupun pengajarnya mungkin belum begitu paham itu, oh itu PKKS itu ya. Bapak Ibu karena magang sebagai pengawas ya, magang sebagai pengawas. Maka dari itu ya, Bapak ya seperti ya, Bapak Ibu seperti seorang pengawas beneran, menilai kinerja kepala sekolah. Dan ya saya mengharapkan gitu ya, nilai-nilai itu ya tidak harus dipakai oleh sekolah. Jadi sebagai data itu saja, untuk Ibu Bapak sendiri. Seperti itu. Oh ya, Pak Dokter, saya boleh nanya nggak Pak Dokter? Iya boleh Bu. Enggak, kemarin saya untuk PKKS Pak Dokter kan di situ ada kewirausahaan ya. Kan kemarin saya salah persepsi bahwa kewirausahaan itu seperti apa. Ternyata kan begitu saya buka instrumen yang saya udah cari-cari itu kan memang apa ya, semangat inovasi, semangat pembaharuan yang dilakukan kepala sekolah gitu ya. Iya. Yang ada di EDS sekolah kami justru kewirausahaan itu sangat kecil sekali, kemungkinan tidak nyambungnya karena mungkin yang memasukkan EDS itu mungkin TU bagian operator sekolah, sehingga mungkin dia nggak nyambung, padahal kepala sekolah kami dalam hal wirausahaan itu sangat bagus sekali gitu Pak Dokter, sehingga saya berseberangan dengan EDS dan hasil rapot yang ada, penilaian yang saya lakukan gitu. Itu bagaimana Pak menurut Pak Dokter? Tergantung Ibu. Ini ya, saya kembalikan tadi. Kalau Ibu sebagai pengawas yang beneran ya memperbarui itu sesuai pendapat Ibu sendiri. Tapi kalau memang yang pengajar itu memperbolehkan ya penilaian kinerja kepala sekolah tahun yang lalu, buat apa Ibu atau Bapak capek-capek membuat itu? Tapi kalau idealnya, karena Bapak itu magang ya di sekolah itu ya, magang sebagai pengawas beneran, ya seharusnya ya membuat yang penilaian yang sebenarnya itu. Nah, termasuk juga PK guru Bapak atau Ibu menganalisis betul ya daripada itu. Terus hal yang seperti itu Bapak Ibu tidak kerja ringan kadang-kadang ya untuk menganalisis itu ya. Kadang-kadang di kepala sekolah itu merasa tersinggung. Kenapa? Ya, karena ibu atau bapak itu ya mungkin sesuai teori yang ada, sedangkan kepala sekolah ini sesuai adat yang ada turun-menurun itu. Tidak usah ribut-ribut, yang penting kita dapat nilai. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Bapak dari 2021 anggap saja Bapak melakukan penilaian. Maka dari itu nilainya agak ditaikan sedikit. Harapkan Bapak Ibu ya kita yang simpel saja. Di foto itunya Pak. Itu kalau sesuaikan, ikutilah pengajar masing-masing. Itu Pak Ibu ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Maaf Bu Diah, waktunya masih cukup atau ini ternyata ininya mati, saya baru ganti lagi, ini baru 10 menit ternyata tadi putus, tapi nggak apa-apa, saya ini ada di sininya, cuman saya nggak paham akhirnya, maaf. Jadi yang fastunnya terlempar tadi, maksudnya keluar. Jadi saya masuk lagi, waduh kata saya kok keluar, jadi udah saya simpan, tapi mungkin baru sampai di menit keberapa gitu. Udah nggak bisa lihat, maaf tadi jam berapa ya. Ini adanya di Google Meet-nya ada ramanya seperti kemarin, akhirnya saya memakai yang Google Meet gitu karena kelihatan gitu.
Gitu. Tapi di Google Meet-nya ini pasti bisa. Cuma saya nggak bisa lihat jadinya teman-teman, maaf. Aduh, Baik, gimana? Pak. Kira-kira tadi mulai jam Dokter. berapa kita? Yang jelas jam 2 lewat, Bu. Enggak apa sih. Enggak, Jam 2 Jadwal lewat. kita kan jam 2-an ya, sebelum jam 2 apa? jam 2 Tapi kita tapi ada direkamnya gangguan jam 2 dikit, lewat, Bu. kira-kira 10 menit. Lewat sih. Sebentar, saya ngeliat tadi obrolan saya dengan Bapak, telepon saya dengan Bapak. Berapa menit, Bu? Rekaman Saya ke yang Bapak itu seharusnya? 14-12, berarti 14-12. Sekarang 38. 15-12 itu kira-kira sejam, sekarang 40 menit, berarti 1 jam, udah lebih berarti sudah. Sekarang 15-9, 15-40 dikurangi 15-30. 30 nggih? Kurang 5 menit, mungkin 10 menitan. Kayaknya teman-teman ya. Betul nggak teman-teman? Kalau tadi sudah kita rekam ya. Percaya sama guru bahasa, guru matematika. Iya, tapi nggak tahu tadi tuh saya dengan mentor itu kan dengan Bapak Suyanto itu tadi jam 2.12, tapi itu apakah langsung mulai apa enggak gitu. Pak Dokter mohon mungkin tanya nih yang mungkin terakhir jurus itu yang untuk biar cepat selesai mengerjakan. Ya, 10 menitan lagi. 18. Oke. Jurus jitunya di depan laptop aja siang malam. Setiap hari. Ada nggak pernah nggak di depan laptop? Tahu setiap hari. Ada yang sampai bengong. Udah, maksudnya udah nggak ngapa-ngapain jadi gini. Ini ngapain lagi? Udah di depan laptop aja nganggur gitu. Jurus itunya itu tergantung. Itu Bapak. Iya. Mengerjakan sedikit-sedikit ya. Pokoknya sering ada laptop gitu Ibu ya. Karena apa? Di dalam ada laptop itu segalanya itu ya. Itu nanti kan ada dipoles, istilahnya bahasa Jawa itu dipoles, diperbaiki gitu. Nah, dibaca berkali-kali itu dibuat. Saya kira itu lebih bagus Bapak Ibu. Terutama pendahuluan itu paling enggak nanti dibaca lebih duluan. Paling lama saya buatnya Pak Dokter, pendahuluan. Malah nanti di bab 3 itu Bapak. Takutnya nanti di bab 3. Iya, pertama kali kan dibaca pendahuluan, bla 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 bla. Bab 3-nya itu terus untuk didalami gitu. Ini tadi. Bapak mau tanya Bapak, kalau misalkan itu biasanya yang menguji itu apakah hanya pengajar kita saja seperti di kami kan Bu Ida, atau ada penguji lain nggih Bapak? Saya kok biasanya ya orang-orang itu sambat itu ya pengajarnya gitu katanya itu. Pengajarnya aja nggih Bapak. Oh iya aja, siap Bapak, siap. Maka dari itu saya itu mengharapkan terhadap panjenengan ya ikutilah pengajar ya. Saya itu memberikan gambaran-gambaran ya. Mana yang terbaik, mana yang mana yang perlu. Seperti tadi. Misalkan Bapak Ibu mau melaksanakan PKKS. Nah, PKKS itu sebetulnya kalau idealnya ya Bapak Ibu itu seperti pengawas yang benar menilai kepala sekolah. Ya, karena itu, nah kalau menilai kepala sekolah ya baik itu dipakai atau tidak ya itu saya kira yakin itu tidak dipakai lebih baiknya ya. Karena apa? Karena kepala sekolah sendiri kadang-kadang ya agak tersinggung mungkar konco kudilar nilai saya gitu. Nah, seperti itu ya. Ini saya mengharapkan ya itu bikin dokumen pribadi sendiri Bapak Ibu dipakai sendiri ya kalau barusan menilai. Tapi selain dipakai sendiri itu ya Bapak Ibu ya itu nanti dipakai untuk apa itu di tugas itu. Tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Nanti yang nandatangani kedinasan apa harus ditandatangani kedinasan itu? PKKS itu kan enggak toh? Enggak. Laporan keseluruhan nanti Pak yang ditandatangani. Iya. Kalau enggak keseluruhan namanya Bapak itu magang, berlatih seperti itu. Jadi menilai apa adanya gitu loh. Orang yang bersangkutan itu dinilai ya kenapa Bapak Ibu itu menilai ya. Kan membuat senangnya orang itu kan ya enggak apa-apa.
apabila Bapak kepala sekolah itu diberi nilai 91 gitu. Senang jadinya, Pak. Ya senang. Kita berapa? Seperti Kita itu. gedein juga kok Pak nilainya. Gimana itu? Saya malah Sangat lebih, Pak. baik. Guru juga Saya kita malah lebih dari 91, Pak. besar, Pak. Supervisi itu juga besar, ya besar-besarkan aja orang juga nggak ini kok, Pak. Iya, itu. Nje, Bapak. Dan itu Pak, Ibu ya, kan itu ada PKKS itu ada penilai dari guru, dari siswa, dari TU, ada lagi dari komite, itu ada. Nah itu ya dipakai gitu. Lah, Bapak Ibu ya, lah seperti ini Bapak Ibu, ini tadi kan saya menilai kinerja kepala sekolah. Itu di-loss betul lah. Diberikan siswa betul, ketepatan siswanya tidak dipilih. Ya banyak nilai itu 012, 012, banyak yang beri nilai 0. Padahal saya yakin kepala sekolah itu terbaik di suatu kabupaten di Tulungagung itu. Tapi namanya orang itu kalau yang terbaik itu biasanya ya tidak mau mencampuri itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak populer bagi anaknya, siswanya kali Pak ya. Iya, tidak populer bagi siswanya. Tapi kalau gurunya itu seneng nyanyi-nyanyi, ya joget-joget gitu, siswanya menilai itu bagus ya. Belum tentu, padahal uangnya itu ya seandainya uangnya itu sering hilang kemana ya Bapak Kepala Sekolah. Kalau orang yang seneng joget-joget itu walaupun jelek itu dinilai bagus, maka dari itu ya ini namanya Bapak itu belajar magang ya. Maka dari itu ya seharusnya ya menilai sendiri. Tadi sudah saya sampaikan. Saya kira itu Bapak Ibu ya, barangkali ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Saya akhiri ya. Ini tadi 10 menit ya kira-kira. Ya. Akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada Pak Edi lagi. Terima kasih Pak Dokter. Kita anggap sebagai closing statement hari ini. Kalau nggak salah jadwal, kita masih ada sekali lagi pertemuan ya dengan Pak Dokter ya. Dua kali. Dua lagi. Dua kali. Ya. Nanti kita jadwalkan kembali untuk pertemuan yang di tanggal 7 Desember sama 14 Desember. 7 dan 14. Nanti kita udah bisa pemaparan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Insya Allah 7 Desember Insya Allah ya sama 14 Desember. Amin. Semoga aja selesai. Amin. Mari Pak. Bapak mentor yang saya hormati dan teman-teman semua, barangkali untuk pertemuan kita hari ini kita anggap cukup. Dan kita berharap apa yang kita bicarakan hari ini memberikan hasil yang dapat kita gunakan untuk langkah-langkah kita menyelesaikan tugas-tugas kita berikutnya. Saya memohon bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Membaca acara dari awal sampai akhir, ada bila kesalahan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyanto, Pak Terima Dokter. kasih Pak, terima kasih teman-teman teman-teman, terima kasih semuanya. Bu Anis, semangat Bu Anis. Ya, doain ya satu hari lagi besok. Ya. Jangan keluar dulu, kalau gitu kita mau bicarain yang itu, yang maksudnya mau ketemuan kapan, Ibu. Teman-temanku sayang, kalau nggak Rebo Jumat yuk, atau Sabtu monggo lah, antara itu yuk. Sabtu aja, Sabtu kan kita libur ya. Ya, Sabtu aja. Besok saya masih akreditasi. Hari Rebo ada acara di sekolah, perayaan 25 yang tertunda orang tua murid. Hari Kamis Dharma Wanita. Will nungguin saya akreditasi selesai. Kata Pak kok Bu Will hari ini Kamis. Antara Jumat Sabtu. Rekamannya diputus dulu Bu. Ya sebentar, ini kan nggak mau putus sebentar, justru maksudnya sebentar. Itu sehari berarti nggak mau putus itu. Jumat Sabtu saya oke. Jumat Sabtu saya oke ya, silakan.
Saya bingung nih teman-teman mana yang harus diselesaikan dulu. Semua berantakan. Nggak bisa. Apa begini aja kali ya Bu Dia, minggu depan aja, besok kita selesaikan dulu kerjaan. Jangan Tugas kita dulu ketemu. bereskan dulu yang 1 minggu Iya, ini. iya. Baik. Bener Pak, iya bener Pak Kalau Ahmad. nanti Kalau saya ada hal-hal yang kita begitu. bicarakan yang belum ada kesulitan, Bener baru ya, minggu, kalau itu minggu sulit. kedua, minggu pertama di bulan Iya, Desember. Oh iya, Ya, yang Desember. contoh yang di-share dari Bu Ida yang ada logonya yang Bu Diah tadi loh, yang atas, yang di cover. Teman-teman masih nyimpen nggak? Yang PowerPoint. Enggak, yang logo untuk laporan. Ya, betul PowerPoint. Oh, itu PowerPoint. Ya kayaknya PowerPoint itu. Itu Hmm. rangkaian PowerPoint laporan. juga Iya, ada. Logo coba cover nanti. juga ada. Ya, di logo Cover juga cover ada. maksud saya. Tapi logo cover kalau bisa Jadi- kita ikut RTL aja. Jadi Bapak belum RTL Iya. paham ini. PP ada di situ kan. Masanya, Ada di ya situ kan. katanya harus sama dengan yang di-share Bu Diah tadi, katanya Bu Ida ngasih contoh gitu. Benar Kan di nggak RTL covernya? PP juga ada contohnya. Kita tinggal ini. Aduh, Ikutin. mau. Saya udah terlanjur buat yang di RTL PP. Gampang sih nanti dibikin lagi. Ya, begitu juga nggak apa-apa. Yang ada di Tapi RTL kalau PP itu yang kita print. Oh iya iya. Kan di situ ada semua di situ contohnya. Iya. Barangkali cukup ya teman-teman, kalau minggu depan belum bisa ketemu, kita minggu Iya. depannya lagi. Ya gitu aja. Kita Minggu ini nggak mau bisa. tutup. Bu Dia, saya masih Mau berantakan menyelesaikan banget. dulu Bu Dia. Saya Kalau Bu pengen Dia nyelesain enak dulu lah ya. udah selesai. Enggak juga. Nah, kita belum. Maksudnya tuh apa Makanya lagi yang kurang? Oh ya, Teman-teman oke, bantu David, dong David, instrumen minggu depan kepribadian, siapa tahu ini eh ada ide. aku masih ada nggak ya? Aku dulu punya loh instrumen kepribadian di ini tapi di tesis. Ya udah Kan nggak aku apa-apa. kemarin aku kan tesisnya kompetensi guru. Jadi kompetensi kepribadian,